Selamat pagi anak-anak Lose. Iya, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Tetapi sebelum itu Lose mau tanya sama kalian semua, bagaimana keadaan kalian di rumah? Apakah sehat luar biasa? Luar biasa. Iya, Lose di sini sehat luar biasa. Maka dari itu kita juga di rumah harus sehat luar biasa. Nah, kita akan mulai ibadah kita, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Tetapi sebelum berdoa, mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, kami kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan. Pakailah tubuh kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, mari kita nyanyikan lagu selanjutnya, yaitu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, masih semangat kan memuji nama Tuhan? Semangat. Wih, Lose semua di sini semangat. Lose yakin juga di rumah pasti semangat. Iya, kita nyanyikan lagu kita selanjutnya, yaitu Yesus Pokok.
Iya, anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, minggu ini merupakan hari Mama. Iya, semua tanya sama kalian, udah pada ngucapin selamat hari Mama nggak sama mama kalian? Udah lah, Ustaz. Masa udah. Nah, anak sekolah minggu udah belum? Nah, kalau yang udah, bagus. Kalau yang belum, sekarang mari kita ucapkan sama mama kita selamat hari Mama dan berterima kasih kepada Mama. Iya, untuk lagu selanjutnya kita nyanyikan lagu Terima Kasih Mama Papa. Baiklah anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Lingkupiku. Dengan kuasa
Selamat pagi, shalom anak-anak Lause semuanya. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat ya anak Lause. Anak-anak Lause, sebelum kita memulai mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami, agar kami semua dapat dengan tertib, tidak bermain-main, dengan sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi Lause sapa, selamat pagi dan shalom. Anak-anak Lause, pada hari Minggu ini merupakan minggu yang spesial bagi kita semua. Di mana bulan Mei, yaitu pada minggu kedua, di mana kita juga merayakan Hari Mama Sedunia. Ya, anak Lause, untuk hari ini sudah minggu ketiga di gereja kita di GMI Antioquia Pancur Batu di sekolah minggu. Pada hari ini kita juga bersama-sama merayakan momen Hari Mama. Anak-anak Lause, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Kita membuka kitab dalam kitab Kolose 3 ayat ke-20 anak Lause. Anak Lause dapat membaca di depan layar bersama-sama dengan Lause membaca ya. Kolose 3 ayat ke-20. Yuk kita baca bersama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi kita baca bersama-sama anak Lause. Kolose 3 ayat ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Mengapa sih mama itu begitu spesial bagi diri kita? Ya, karena mama adalah anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita anak-anaknya. Karena melalui mamalah maka kita dilahirkan ke dalam dunia ini. Kalau tidak ada mama, maka kita pun tidak ada. Maka dengan itu anak-anak Lause, kita harus selalu taat kepada orang tua kita, kepada mama kita, kepada papa kita juga. Anak-anak Lause, kalau Lause pernah lihat ada seorang wanita, perutnya seperti Lause, ya, besar. Ya. Isi di dalam perut itu ternyata adalah seorang bayi, seorang anak. Dan ternyata ibu itu sedang mengandung. Ternyata ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, itu cukup lama anak Lause ya, bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, tetapi 9 bulan anak Lause, ibu kita mengandung. Bayangkan anak Lause, kita berada di dalam perut ibu kita. Kemanapun ibu kita ini pergi, dia selalu membawa kita kemana-mana. Dia selalu menjaga kita. Sehingga pada waktunya, dia akan melahirkan kita ke dalam dunia ini. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja anak-anak Lause. Bukan hanya setelah melahirkan lalu tugas ibu selesai.
Wah, ternyata ibu juga mempunyai tugas untuk menjaga kita. Ketika kita masih bayi, ibu memberikan kita asupan gizi, makanan, minuman, mengajari kita. Ketika kita menangis, ibu kita kemudian mendiamkan kita. Ketika kita lapar, ibu memberi kita makan. Ketika kita mungkin dalam keadaan sakit, ibu juga yang menjaga kita, anak-anak Lause. Tetapi anak Lause, jangan lupa di situ juga ada peran seorang ayah, papa kita yang juga ikut mendampingi ibu untuk selalu menjaga dan merawat kita. Maka kalau kita melihat seorang ibu itu begitu hebat, ya, karena dia selalu ada bagi anak-anaknya. Ya, begitu juga dengan kita, anak-anak Lause di rumah juga pasti mempunyai seorang ibu maupun seorang ayah. Kalau kita pikirkan anak-anak Lause, banyak sekali Lause melihat anak-anak di zaman sekarang ini selalu melawan kepada orang tuanya. Bahkan ketika dia menjawab mamanya pun dengan suara yang begitu keras, berteriak, bahkan terkadang marah-marah. Anak-anak Lause pernah tidak melawan kepada orang tua kita? Mungkin melawan kepada mama kita, melawan kepada papa kita. Pernah tidak anak Lause melakukan hal seperti itu? Wah, hal seperti itu tidak boleh anak Lause lakukan ya. Walaupun mama kita, papa kita di rumah begitu cerewet, selalu menasehati kita, selalu marah-marah kepada kita, kita tidak boleh melawan orang tua. Ya, kita tidak boleh menjawab orang tua dengan nada yang begitu kuat, dengan berteriak, dengan marah-marah. Ya, itu adalah ciri-ciri anak yang tidak menghormati dan taat kepada orang tua. Jadi anak-anak Lause, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus ada memberikan kepada kita 10 hukum Taurat. Kalau anak-anak Lause ingat, pada hukum keberapakah dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu? Hukum keberapa anak Lause masih ingat? Betul. Hukum ke-5. Hukum ke-5 dalam hukum Taurat dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan hanya kepada ayahmu saja, tetapi juga kepada ibumu yang adalah orang tua kita. Tuhan saja memberikan perintah seperti itu. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah tentunya harus melakukan hal yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tadi anak-anak Lause, kalau masih ingat, kita ada membaca kitab di Kolose 3 yang isinya adalah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak Lause, kita melihat juga di dalam cerita firman Tuhan, banyak sekali tokoh-tokoh, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan yang juga begitu mengasihi dan taat kepada orang tuanya. Kita boleh melihat, kalau anak Lause masih ingat, cerita tentang Samuel. Samuel ini ibunya bernama
Anak Losa masih ingat tidak nama ibu Samuel siapa? Ya, nama ibu Samuel bernama Hana. Hana adalah seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan ketika itu. Tetapi karena dia berdoa dan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan dia seorang anak yang bernama Samuel. Samuel ketika itu, ketika dia sudah bertumbuh di usia sekitar 4-5 tahun, maka ibu Samuel membawa Samuel kepada Imam Eli seperti janji